Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di grup. Senang sekali, saya bahagia sekali bisa bertemu Anda sekalian ya. Perkenalkan, saya Lulu Baru Pala, admin di grup ini. Eh, Terus terang saja, saya senang sekali bisa punya kesempatan bersilaturahmi dan berbagi dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya. Eh, di sini kami hanya ingin sharing saja ya, pasti karena di sini juga saya tahu banyak pelaku usaha yang sudah lebih berhasil. Bukan berarti saya lebih ini ya, tapi ini hanya ingin sharing saja karena pengalaman di lapangan selama melayani dunia bibit ini, teman-teman yang di luar Jawa terutama seringkali terkendala oleh biaya pengiriman gitu ya, sehingga keinginan untuk punya bibit yang bagus itu tertunda gitu ya, seringkali tertunda ya, karena mahalnya biaya kirim. Nah, di samping itu juga ada teman-teman yang ingin melihat bahwa ini ingin berterjun di dunia pertanian tapi terkendala lahan, terkendala modal gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa memulai dari usaha pembibitan ini, karena usaha pembibitan ini boleh dikata relatif kecil modalnya, asal Anda punya keinginan, punya kemauan, bisa dimulai ya, dimulai dengan tentu saja secara bertahap ya. Jangan malu untuk memulai dari yang kecil sekali, yang penting jalan dulu, sambil jalan. Nah, dalam kesempatan ini tiada lain, saya hanya ingin sharing, ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu yang memang berniat untuk berusaha bibit ini bahwa usaha pembibitan ini punya potensi ya, punya potensi yang bagus. Di samping itu juga kita bisa ikut andil dalam mengembangkan dunia pertanian ya. Nah, karena bibit ini merupakan satu langkah awal atau satu fondasi untuk keberhasilan di usaha. Video ini saya buat sebagai perkenalan dan juga ingin memberikan garis besar apa saja yang akan kita sharingkan ke depan. Untuk itu izinkan saya untuk share screen ya di sini yang Bapak Ibu sekalian, kami nanti akan mencoba sharing ya materi-materi apa saja yang yang ingin disaringkan atau dibagikan ya kepada teman-teman. Judul dari grup ini adalah bagaimana mendapatkan cuan dari usaha pembibitan tanaman buah ya. Sengaja saya buat sedikit agak bombastis, bagaimana supaya agak sedikit terdorong bahwa di usaha bibit ini ada uangnya gitu ya. Nah, kalau kita tekuni ada uangnya. Nah, berapa besar ya tergantung kita. Kita mau uang yang kecil boleh, mau yang besar juga boleh gitu ya. Tergantung kitanya nantinya seperti apa. Mengapa usaha pembibitan tanaman buah? Nah, kenapa saya tanaman buah? Supaya tidak terlalu melebar, karena pembibitan itu bisa tanaman pangan, bisa tanaman perkebunan, bisa tanaman obat ya. Saya ingin sharing dari mulai tanaman buah dulu, nah, supaya minimal ada gambaran. Karena kalau sudah tahu di tanaman buah, tanaman yang lain juga bisa ya. Nah, mengapa tanaman buah? Karena selama ini saya membeli tanaman buah. Poin kedua, permintaannya terus meningkat karena dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kebutuhan untuk konsumsi buah juga meningkat. Nah, jadi kebutuhan bibit. Nah, sekarang juga bibit banyak yang jual bibit, tapi mohon maaf, untuk mendapatkan bibit yang bagus yang bisa dipertanggungjawabkan juga relatif susah. Jadi harus makin banyak orang yang membuat bibit dengan hati ya, dengan bertanggung jawab. Kedua, modalnya kecil. Jadi bibit ini bisa dimulai walaupun kita secara dalam tanda petik kan orang kalau udah bilang modal itu pasti uang maksudnya ya. Bisa dimulai dengan modal yang kecil. Asal punya keinginan, modal kecil bisa jalankan. Kemudian kita berkontribusi atau bisa mendukung dalam pembangunan pertanian yang keunggulan kedua, kenapa usaha pembibitan? Usaha pembibitan ini pasarnya cukup luas. Pasarnya ada kebutuhan untuk perorangan, untuk perusahaan, untuk kegiatan pemerintah ya. Perlu diketahui bahwa setiap tahun pemerintah itu Dinas Pertanian dalam hal ini setiap provinsi ada anggaran pusat, anggaran provinsi, anggaran kabupaten selalu mengalokasikan untuk pengadaan bibit. Nah, kalau Anda misalkan di daerah masing-masing bisa menyediakan bibit yang berkualitas, nggak usah mendatangkan dari Jawa gitu kan, dari mana-mana, bisa dari potensi lokalnya dikembangkan gitu.
Nah, jadi pasarnya luas sekali, mau perorangan, mau untuk perusahaan, mau untuk kegiatan pemerintah atau dinas. Kemudian fleksibel, bisa dilakukan di lahan kecil, karena tidak setiap dari kita punya lahan luas. Saya sendiri, mohon maaf, saya sendiri nggak punya lahan luas ya, makanya ngambil usaha bibit itu ya. Nah, keuntungannya, mohon maaf, keuntungannya itu bagus Pak, karena apa? Saya dulu waktu bertani sayuran, begitu panen yang menentukan harga jual itu pembeli. Sedih nggak Pak? Saya yang kita udah tanam sayuran capek-capek, begitu panen pada saat menjual, kok yang menentukan harganya pembeli gitu. Nah, di bibit ini kita semurah apapun harga bibit, kita masih dianggap yang punya. Jadi masih ditanya, Pak berapa harga bibitnya, seperti itu ya, masih tanya seperti itu. Jadi itu kelebihannya di bibit, kita masih dianggap yang punya lah gitu. Jadi selalu ditanya berapa harganya gitu kan. Nah, berapa harganya seperti itu. Nah, ini salah satu fleksibilitas atau keuntungan di usaha bibit. Nah, dalam prakteknya saya akan sharing karena usaha bibit ini kita bisa bagi dalam 4 tahap ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam pertemuan berikutnya. Tahap persiapan, preparation gitu. Nah, persiapan ini, terus setelah persiapan kita masuk ke tahap kedua, tahap produksi. Tahap produksi nanti ke promosi dan scale up atau memperbesar usaha ya. Nah, di tahap persiapan ini biasanya kita berkaitan dengan memilih pohon apa atau tanaman buah apa yang akan kita produksi. Nah, jangan sampai kita memproduksi buah atau bibit yang tidak diperlukan pasar ya. Jadi kita harus PK dulu di daerah kita ini, permintaan bibit apa yang diperlukan. Jadi kita membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Oh, masyarakat di sekitar kita kekurangan bibit nilam, ya kita produksi nilam. Nah, misalkan kalau kita bicara buah, misalkan sekarang lagi ramai durian, atau misalkan di lingkungan kita, di daerah kita tuh ada durian unggul, cuman satu-satunya unggul nih bagus, unggul lokal, hampir punah kalau tidak bisa itu diperbanyak seperti itu ya. Jadi pilih tanaman yang sesuai dengan pasar yang akan kita layani itu. Jangan sampai memproduksi bibit yang tidak ada pembelinya. Kemudian, nah setelah kita udah memutuskan bibit apa yang akan kita produksi, kita siapkan lahan. Nah, lahannya untuk persemaian, untuk menyemai biji. Kalau untuk okulasi ya kita kan ada persiapan bijinya segala macam. Nah, usahakan tempat bibit kita itu punya drainase yang baik dan punya sumber air. Kemudian kita siapkan juga bahan bakunya ya. Bahan baku yang utama pohon induk kalau untuk buah-buahan ya. Pohon induk yang bagus yang kita produksi, kemudian batang bawahnya seperti apa, dan alat-alat pertanian lainnya. Nah, ideanya punya modal berapa? 5 juta sudah cukup untuk memulai belajar. Gimana kalau kurang? Kalau kurang juga masih bisa. Mau punya 1 juta, mau punya 500.000 bisa mulai ya. Untuk memulai udah bisa. Nah, di grup sini banyak yang sudah memulai dan sudah berjalan dengan modal yang seadanya gitu ya. Nah, kemudian ke tahap produksi. Nah, setelah kita memutuskan tadi jenis apa, lahannya sudah siap, peralatan sudah ada, tahap produksi. Nah, tahap produksi itu tentunya misalkan memilih teknik pembibitan yang akan dipakai. Apakah kita mau semai biji untuk okulasi, untuk sambung, apakah kita mau sistem cangkok, apa mau sistem susu. Nah, itu putuskan dari awal gitu ya, supaya persiapannya terarah. Nah, setelah proses produksinya jadi, kita juga perlu merawat. Merawat itu artinya bibitnya itu bagaimana supaya sehat, tidak ada penyakit, sehingga penampilannya bagus, sehingga layak untuk dijual. Nah, tahap selanjutnya adalah promosi. Ini juga tidak kalah penting. Kita punya bibit banyak, tapi orang nggak tahu kita punya bibit. Nah, ini nggak akan jadi uang ya. Nah, jadi tahap promosi ini bagaimana kita supaya orang luar tuh tahu kita punya bibit gitu. Dan bibit kita ada nilai lebihnya, sehingga jadi pertanyaan gini, kenapa sih orang mesti beli bibit dari kita? Itu yang harus dijawab ya. Nah, sekarang kan zamannya medsos, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Nah,
Saya juga sama memanfaatkan itu media sosial sehingga bisa kenal Bapak sekalian yang di luar Jawa ya, di mana-mana bisa ketemu, alhamdulillah, walaupun belum bertatap muka ya gitu. Nah, gabung komunitas, misalkan memperluas jaringan seperti ikut di grup ya, itu membranding segala macam ya, membuat konten, sering-sering berbagi. Jadi ada istilah sharing duluan, selling kemudian. Jadi berbagi dulu, nanti jualan belakangan gitu kan, seperti itu. Nah ini promosi ini penting Pak, karena kalau kita tidak mempromosikan, kan orang itu untuk membeli itu pertama mendengar dulu, kemudian setelah mendengar, oh tahu Pak Budi ini jual punya bibit, nah, dia baru tertarik, minat. Setelah tahu, percaya, baru membeli, seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi di pertemuan berikutnya. Nah terakhir, scale up itu memperbesar usaha. Bagaimana? Misalkan tadinya satu paritas, setelah berkembang jadi banyak paritas, atau paritas satu yang tadinya cuma 1.000 jadi 10.000, atau jadi 2.000 jadi 3.000 dan sampai selanjutnya ya gitu. Nah itu yang perlu dikembangkan. Setelah kita berhasil dari skala kecil, kita akan meningkatkan kapasitas kita, memperbanyak atau ekspansi ya, baik secara kuantitas maupun secara jangkauan pasar gitu Pak. Nah, tidak usah khawatir buat teman-teman, nanti materi yang kita sharingkan kan bertahap tuh. Saya udah rangkumkan dalam sebuah e-book, tapi nanti saya akan bagikan linknya setelah selesai pertemuan materi-materinya Pak. Karena kalau dibagikan di depan, biasanya orang malas malas baca orang itu tuh. Saya pengalaman udah membagikan beberapa e-book ya, misalkan pemupukan, udah dijelaskan di situ gejala kekurangan nitrogen begini, masih yang ditanya itu berarti kelihatan nggak dibaca itu. Makanya untuk ini pun saya tidak akan membagikan di muka, saya akan selesaikan dulu sharingnya. Nanti kalau sharingnya sudah selesai, kalau bapak-bapak mau memiliki e-booknya silahkan download, nanti saya kasih linknya. Nah kenapa bapak harus punya e-book? Karena di e-book ini lebih lengkap dari yang akan kami sampaikan lewat Zoom atau lewat apa ya. Jadi panduannya lengkap secara tertulis, ada hitung-hitungannya kalau mau mencapai 100 juta itu kita harus produksi berapa, harus menjual berapa pohon, itu ada hitung-hitungannya. Dan di situ materinya nanti ada bentuknya video, ada tulisan, ada gambar-gambar, bagaimana okulasi, videonya bagaimana okulasi. Di e-book ini dilengkapkan, jadi ada yang tertulis, ada link ke YouTube ya, kita ada link YouTube-nya. Misalkan okulasi gimana, kalau Bapak belum paham diulang-ulang aja gitu ya. Atau juga kalau nanti Bapak sudah download, kami juga akan siapkan waktu khusus kalau mau yang dekat, mau praktek lapangan, silahkan datang ke Bogor ya. Tapi kalau misalkan Bapak di luar Jawa, misalkan mau bikin panduan secara online tapi via Zoom praktek, silahkan, kami nanti bikin jadwalnya ya. Nah jadi e-book ini sebaiknya dimiliki sama Bapak nih. Jadi sebagai penutup, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian yang ingin punya income tambahan, yang punya waktu dan punya minat untuk mulai merintis di usaha pembibitan ini. Layani saudara-saudara kita yang ada di daerah supaya lebih mudah mendapat bibit ya, supaya mereka bisa mengembangkan buah-buahan yang lebih berkualitas ya, dengan harga yang terjangkau, seperti itu Bapak. Nah, demikian yang bisa saya sharingkan. Sampai nanti ketemu di sesi-sesi berikutnya sharingnya. Saran saya ikuti sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Senang sekali saya bisa bersilaturahmi, bisa berinteraksi dengan Bapak sekalian. Mohon maaf bila nanti dalam perjalanan ada kekurangan. Saya juga terbuka saran dan masukan dari Bapak sekalian. Yang penting semangat dulu Pak, semangat dulu. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.